tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itu terjemahan daripada ayat tadi penuhnya. Oke, ketika mereka telah melaksanakan kandungan ayat tersebut, kemudian dimansuh oleh Allah Ta'ala, lantas Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berbunyi, ini ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Rabbana wa tahmil 'alaina, dan seterusnya. Allah, maksudnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak memberikan tugas kepada seseorang insan, manusia, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan itu menjadi ukuran datangnya tugas. Contoh, zakat wajib hukumnya, tapi bagi yang sampai nisab. Puasa wajib hukumnya bagi yang sehat, yang sakit tak perlu puasa lah, tinggalkan dulu ketika sakit, nanti gantilah qada ketika sehat. Macam mana ini Ustaz? Sakitnya tuh tak tentu sehat, sakit memanjang, atau sakit lemah karena tua, tak perlu puasa lah, sebab tak mampu. Ganti dengan apa? Dengan fidyah. Yang sehat tuh puasa lah, yang sakit memanjang tadi fidyah. Sebab mampunya begitu. Haji wajib bagi siapa? Yang mampu. Yang tak mampu. Zakat bagi siapa? Bagi yang kaya. Yang miskin jangankan zakat, makan sendiri pun tak cukup. Berhak menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat, tapi berhak menerima bantuan zakat. Nah, itu ya. Jadi jangan iri hati kepada tanggung jawab melaksanakan hukum tadi. Nah, itu ya. Jadi yang mau miskin, sebab ia mendapatkan pahala, katanya, dari kebajikan yang diludang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diusahakannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini janji Allah. Allah akan beri pahala bagi siapa yang melakukan kebaikan, dan Allah akan menyiksa kepada orang siapa yang melakukan kejahatan. Jadi kita lakukan sesuatu itu bertanggung jawab di atas perbuatan masing-masing. Yang baiknya alhamdulillah dapat pahala, yang buruknya tanggung resiko lah, dosa. Akhirnya dengan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Doa. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Kalau lupa itu bukan disengaja, dimaafkan. Kalau tersalah pun dimaafkan. Karena tersalah, bukan bersalah. Tersalah ini tak sengaja ya. Kemudian dia dijawabnya, iya, katanya. Dijawab Allah, iya, Allah akan memaafkan apabila hambanya melakukan kesalahan dan juga lupa.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Minta kepada Allah jangan diberi beban yang berat. Umat seperti umat dahulu, contohnya macam mana? Ya, umat dahulu, umat Nabi Musa, ya, diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala zakat. Kalaulah pendapatan, zakat perniagaan, zakat tijarah, zakatnya itu 25%. Kalau untung perniaga ibu-ibu 100.000, zakatnya 25.000. Nah, puasa lebih daripada 1 bulan wajib. Berat. Kalau badannya pakaian kena najis mughaladah, umat Nabi Musa, umat Israel, pakaiannya dijilat anjing umpamanya, pakaiannya itu tidak boleh dicuci, kena dikoyakkan, gunting, buah. Tuh. Zaman dulu memang kain pun susah, berat begitu. Maka tidak heran umat Nabi Musa dulu pakaiannya koyak-koyak, barangkali banyak dijilat anjing dan buang najis. Sekarang di zaman Nabi Muhammad, pakaian apa saja kena jilat anjing, najis mughaladah, najis yang berat, masih boleh dicuci. Mana dengan syarat cucinya 7 kali. Salah satunya pakai tanah atau air dicampur dengan air dengan tanah supaya boleh menyerap tanah. Nah, walaupun banyak sabun-sabun, deterjen, sabun macam-macam lah, tak payah sebutkan namanya kan, bukan iklan, nanti takut kata iklan. Karena pakai tanah juga. Itu umat Nabi Muhammad. Oke, ya. Kemudian karena janganlah engkau bebankan kepada kami tugas sebagaimana engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Allah menjawabnya, iya, aku akan kurangkan tugas. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Mohon yang ketiga, mohon jangan diberikan tugas kalau tak mampu. Ini doa ini tuan-tuan dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj untuk sembahyang 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad mau mengurangkan tugas dari 50 kali itu kepada Allah dengan cara berdoa. Ada 9 permintaan di sini. Setiap kali minta dikurangkan 5. Naik lagi, minta lagi, dikurangkan 5. Naik lagi, minta lagi, kurangkan 5, sampai pada katanya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Allah jawab, na'am, ya. Kurangkan. Jadi setiap perintah Allah itu manusia mampu melakukan. Kalau tak mampu, perintah itu tak datang, tak sampai. Lupa, dimaafkan. Tak tahu lagi, dimaafkan. Kadang-kadang tuan-tuan, hukum manusia, kadang-kadang tahu itu dianggap semua tahu. Kan? Begitu bawa kereta jalan,
tak tahu. Polis tahan, salah. Dulu pernah kawan saya dari orang-orang Pakistan ambil master PhD di UTP. Dia beli kereta habis roteknya, kemudian dia beli rotek. Roteknya itu tidak ditampal di cermin, dibalut, disimpan, takut hilang. Takut hilang itu. Sampai berikat ditangkap oleh polis, mana rotek dah mati nih. Dia pun tak tahu apa rotek itu. Akhirnya jumpa saya, macam mana? Dia saman terus, kecuali buktikan. Nah, dianggap dia tahu. Ya. Akhirnya harus datang ke mahkamah di dekat masjid negeri. Ustaz, tolong explain, katanya saya tak tahu. Oke, cukup. Saya pun pergi ke sana bagi tahu. Tapi katanya karena ini surat dah dikeluarkan, kena dibicarakan juga. Nah, saya katakan ini dia tak tahu, bukan tak ada rotek tapi tak ditampar. Tunjukkan, bawa tunjukkan. Hanya bapak itu namanya tampal lah. Hanya alhamdulillah tak kena juga. Tapi tetap dianggap tahu. Ya. Oke. Kemudian wa'fu anna, waghfir wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunkan dosa kami, warhamna, sayangilah kami, anta maulana, engkaulah pemimpin kami, fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang kafir. Jadi doa itu ada 9 permintaan, Allah luluskan. Nah, itu ya. Jadi kalaulah kita menghadapi masalah, rasa berat tak melakukan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau mungkin satu masa banyak masalah, sembahyang susah, nah khusyuk ingat, ya, hilang lagi. Jadi doa, lakukan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Dan seterusnya. Dan elok ibu-ibu Ustaz bagi pengajaran ayat 3 ayat yang terakhir ini elok dibaca. Paling tidak nanti sebelum tidur. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai ayat pendinding. Nah, kalau orang kita pendinding supaya kita dijaga, dipelihara. Kalau salah pun Allah ampunkan. Nah, kalau lemah pun Allah bagi kekuatan. Kalau berdosa pun Allah akan maafkan. Elok lagi kalau dibaca sebelum tidur 10 ayat surat Al-Baqarah. Di antaranya 4 ayat yang pertama, sambung ayat kursi, dan 2 ayat lagi di tengah-tengah 3 ayat, 4 dengan 3, 7, sambung ayat 3 ayat ini. Kalau dibaca 10 ayat tadi katanya iblis, syaitan, makhluk jahat tidak akan masuk ke rumah malam itu. Nah, itu ya, cukup hebat tuh untuk mengingatkan. Itu bab tentang pelaksanaan, wajib melaksanakan hukum Allah, mendengarkan ajakan yang berbuat baik dan melarang untuk berbuat munkar. Bab yang kedua, insyaallah sempat kita pelajari. Bab yang kedua, bab tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-adakan dalam urusan agama. Bid'ah itu apa? Bid'ah ini adalah mengada-adakan yang tidak ada. Allah tak suruh, dia buat. Nabi tak bagi contoh, tak suruh, dia buat. Menambah
ataupun mengurangi, mengada-adakan. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu mengadakan yang baru. Ada hak, ada batil. Hak apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Batil ya, perkara yang bertentangan. Oke, tentang bid'ah tadi. Ayatnya banyak ayat. Pertama surat Yunus ayat 32. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Surat Yunus ayat 3. Kesesatan apabila hak dan dhalal, batil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Artinya Alkitab Al-Quran ini ya, memberi jawaban kepada masalah, mengaturkan berbagai masalah. Nah, itu. Tidak Allah tinggalkan ya, ada saja. Apa saja masalah. Sampai di Al-Quran mungkin tidak ada masalah. Suruh Al-Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli yang mengetahuinya jika kamu tak tahu. Nah, itu suruhan untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau umpamanya adakah Ustaz masalah pertanian? Tanamkah bila, tuaikah bila, macam mana tuh cara membuai dan sebagainya. Kalau betul Al-Quran itu ada sebutkan. Kata Al-Quran, kalau kamu hadapi masalah, tanya kepada orang yang ahlinya. Tanya ke jabatan pertanian. Bila masa tuai, bila masa tanam, bila masa macam-macam lah. Oke. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu sekalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maklumlah ikut manusia berbeda pendapat. Kata itu begini, kata ini begitu kan. Penyelesaiannya, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya, kepada Rasul, kepada hadis. Ini ada penyelesaian. Maklum, bukan ikut akal manusia, macam-macam kan. Kemudian ayat yang ke-153 surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, yaitu agama. Maka ikutilah jalan itu, jalan Islam. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Cara hidup Yahudi ke, Nasrani ke, cara hidup lain. Karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu sekalian dari jalannya, dari jalan Allah. Kita pun selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan hidup yang lurus. Kalau minta, yaitu jalan hidup yang lurus, siratal mustaqim itu ajaran Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat olehmu ya Allah. Siapa an'amta alaihim itu? Jalan para nabi, jalannya hidup para rasul, para solihin dan para solihin.